Gimana Aji, udah bisa mulai sekarang belum? Boleh, boleh. Kamu hitung ya, Ji? Udah live sekarang. Oke. Udah. Oke. Halo, selamat sore waktu Moskow. Selamat malam juga untuk teman-teman di bagian timur. Hari ini akan dilaksanakan dan sedang berlangsung dilaksanakan diskusi ilmiah Permira edisi Maret 2016 dengan tema feminisme. Dan saya, Agnes Harvelian, akan memandu jalannya acara selama 1 jam ke depan, ditemani bersama 2 pembicara yang luar biasa. Dan hari ini kita akan berbicara tentang feminisme, merupakan basis teori dari gerakan pembebasan perempuan. Kajian yang paling mendapat perhatian adalah kajian tentang persamaan hak perempuan dan pria, atau disebut juga dengan kesetaraan gender. Hingga saat ini kajian tentang kesetaraan gender masih sangat seksi untuk dibahas. Masih banyak permasalahan pada perempuan, terutama dalam isu politik, hak-hak reproduksi, diskriminasi, dan objektivitas stereotip dalam berbagai sektoral nih. Nah, hari ini kita akan ngebahas lebih ringan, lebih sederhana, namun tidak kehilangan substansi yang menarik dari menyoroti permasalahan feminisme, terutama bagi perempuan. Bagaimana sebetulnya kondisi kesetaraan secara kontemporer dalam ruang demokrasi politik dan juga ruang-ruang sektoral. Dan telah bergabung bersama kita dengan 2 pembicara yang luar biasa ini ya. Yang pertama ada Hafida Fahmiasari, merupakan mahasiswa Master of Science di Technic University Delft di Belanda ya, yang pernah menjalankan beberapa proyek dan berinteraksi dengan masyarakat di beberapa belahan dunia seperti di Kampala, Uganda, negara kawasan Baltik, Paris, dan Belanda. Beliau juga pernah memenangkan beberapa penghargaan bergengsi dan terakhir menjadi runner-up dalam Olympiade of Maritime Innovative Research di UNESCO Paris. Saat ini beliau banyak menghabiskan waktu sebagai graduation project intern di Port of Rotterdam International. Oke, kita sapa ya. Halo, selamat pagi ya di sana ya, Mbak Hafida. Ya, halo, selamat pagi dan selamat malam buat di Indonesia. Halo Mbak Hafida. Halo. Halo, apa kabar? Baik, baik. Hangat di sini. Jadi, Oke. ya. Oke, tahan dulu ya Mbak Hafida di sana. Dan kedua, ini juga nggak kalah menariknya, pembicara yang berikutnya ini Junior El Umagapi, atau biasanya saya sering memanggilnya Wanda. Ya, salah satu pengurus dari Permira Rusia, merupakan mahasiswa Master Political Analysis and Public Policy di National Research University Hager School Economic di Moskow, Rusia. Selain aktif dalam berorganisasi, beliau tidak lama ini terpilih menjadi pemenang runner-up dalam kompetisi esai The Impact of Women's Representation in Politics and Society Towards Culture and Religion Perspective, yang diselenggarakan oleh Indonesian Scholar and Research Support Foundation Program. Saat ini beliau aktif mengurusi website kampusnya di Moskow, Rusia, terlibat secara aktif sebagai jurnalis online magazine untuk international student. Di websitenya nih ada nih di www.redsquare.ru ya, dan juga menjadi volunteer aktif bagi anak gangguan autisme di Rusia. Wow, oke, kita sapa ya. Halo, Wanda. Apa kabar, Wanda? Halo. Sore baik ya di sana aja. ya. Soalnya kita beda jauh Iya, nih. sore. Oke. Iya, beda kan, 7 jam. 7 jam ya. Ini udah tengah malam nih ya. Oke, Iya. teman-teman sekalian, hari ini kita akan ngebahas tema yang cukup menarik sekali lagi, dan pembicara pertama kita nanti akan disampaikan oleh Hafida Fahmiasari. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung aja secara online, karena ini juga disiarkan secara online, untuk bertanya secara langsung kepada kedua pembicara.
satu-satu ya. Nanti yang pertama Hafidah Farmiasari dulu yang akan berbicara mengenai feminisme dalam perspektif sektoral, artinya lebih spesifik ke bidang-bidang yang senyatanya sebetulnya ini milik atau mayoritas nih laki-laki nih yang ada di sana nih. Tapi gimana sebenarnya posisi perempuan di sektor tersebut gitu, seperti sektor engineering misalkan. Nah, ini akan dibahas secara tuntas dan juga pastinya secara renyah nih oleh Hafidah nih ya. Oke, Hafidah, boleh langsung silakan gimana? Oke. Halo, selamat malam waktu Indonesia dan selamat siang waktu Moskow mungkin ya. Jadi saya di sini lebih ke sektor engineering karena saya melihat bagaimana dominannya dominan laki-laki di dunia ini seperti itu, di dunia engineering sendiri. Tapi semakin kesini mungkin saya bisa share ya apa yang saya dari yang saya punya di sini. Saya buka ya Google Hangout saya. Jadi saya membuat beberapa slide tentang beberapa poin-poin yang menarik. Aku nggak bisa keluar ya. Oke. Bisa ini di share bisa ya saya. Jadi pertama mungkin sebagai gambaran aja. Di sini kita udah lihat sendiri ada apa namanya saat orang pertama kali masuk engineering itu pasti mikirnya kayak ini laki-laki semua nih seperti itu kan. Dan karena mungkin ada stereotip bahwa masalah fisika, kimia dan engineering itu cewek itu lebih lemah atau matematika itu lebih lemah. Padahal itu sebenarnya salah juga karena ada penelitian dari Sally tahun 2013, kita lihat sini, bahwa tidak ada yang namanya bahwa otak kanan dan kirinya wanita itu juga sama, tidak jauh berbeda dengan laki-laki, walaupun meski di berbagai bidang seperti teknikal itu mungkin agak sedikit berbeda, tapi sebenarnya kita bisa-bisa aja. Nah, kemudian nih ada satu quote saya dapat dari blog seorang feminis mungkin sebenarnya, tapi sebenarnya bahwa saya tuh menjadi engineer bukan karena saya feminis, tapi saya menjadi feminis karena saya menjadi engineer. Jadi kita lihat bahwa ternyata saat saya masuk engineering tuh terasa sekali ketidaksetaraan gender dalam bidang ini. Tapi bukan, saya masuk engineering bukan karena saya feminis seperti itu. Dan ini STEM adalah artinya Science, Technology, Engineering, and Mechanical. Jadi tidak cuma engineering, tapi mungkin science seperti MIPA itu masih didominasi laki-laki. Di sini ada berbagai macam konten yang saya bisa sajikan dalam waktu 15 menit ke depan, yaitu data-data general, dan kemudian kenapa harus engineering, kenapa wanita harus engineering. Mungkin sekarang karena masih sedikit ya volume wanita dan engineering sendiri. Kemudian kita lihat engineering di perspektif mungkin role model yang udah ada di dunia ini, seperti apa wanita-wanita tersebut, hebat tersebut, dan mungkin short story saya di sedikit project di Kampala, kemudian di Afrika, juga Indonesia, di Eropa dan juga di Indonesia sendiri. Ini general facts-nya ya, bahwa engineering school ini ternyata 75% didominasi oleh laki-laki. Ya kan, dominasi di jurusan yang masih agak wanita, seperti arsitek, kemudian urban planning, kemudian industri teknik kimia itu masih ada banyak. Tapi begitu kita masuk ke hardcore basic engineering seperti sipil, mesin, elektro, geologi, itu makin sedikit volumenya. Dan ketika itu S1 ya, ini juga saya rasakan saat saya ambil S1 di UGM, teknik sipil. Kemudian saat kita maju ke strata lebih tinggi seperti S2, makin sedikit, tapi saya tidak menyajikan yang di undergrad. Kemudian di engineering world sendiri, setelah seseorang lulus dari engineering dan masuk dunia kerja, ternyata makin sedikit, karena kita tahu bahwa engineer itu bisa masuk mana saja, dan mungkin banyak yang milih untuk ke perbankan, apalagi wanita ya, mungkin apalagi di Indonesia khususnya, kayak sepertinya mereka berpikir kalau perbankan atau PNS atau BUMN yang selain itu lebih gampang untuk memanage waktunya. Jadi hanya 20% yang melanjutkan menjadi engineer dari 100% di awal. Kemudian kenapa sih harus engineering? Ternyata
banyak fakta yang membuktikan bahwa engineering itu merupakan satu job yang sangat menarik, terkenal sebagai job yang memiliki salary tinggi. Lihat dari data Michigan State University bahwa kita bisa lihat 8 teratas itu tertinggi ada dari engineering. Kemudian juga selain oil and gas, selain itu karena mereka sedang resesi sekarang, kita lihat bahwa bidang ini selalu stabil karena mau tidak mau dunia makin besar, dunia makin tua, dunia makin butuh banyak change dan kompetitif antara beberapa benua, dan mungkin kita bisa lihat secara sarkastik, kita bisa lihat kompetisi, mungkin perang atau sebagainya. Jadi makin banyak engineering yang dibutuhkan. Tapi saya tidak mendukung perang, itu hanya sebagai contoh masif yang kita tidak suka tapi ternyata terjadi. Kemudian juga banyak yang lebih ke entrepreneurship sekarang, seperti startup teknologi, dimana sekarang software developer, IT programmer sekarang makin jaya di bidang ini. Kemudian saat kita memang suka untuk masuk ke bidang engineering, tapi begitu Anda berada di bidang itu, Anda akan mendapat reward yang sangat tinggi karena engineering itu tidak hanya basicnya based on salary, tapi juga tiap project yang berhasil kita mendapat persen dari profit tersebut. Jadi ini merupakan karir yang sangat rewarding. Dan selain kita lulus sebagai engineer pun bisa masuk seperti di dunia perbankan, dunia sosial. Mungkin bisa hanya di dunia hukum dan kedokteran menurut saya, karena saya melihat banyak sekali teman saya yang akhirnya yang wanita ya, yang akhirnya belok-belok ke jurusan lain seperti itu. Kemudian sekarang di gender portionnya di engineering world field sendiri ternyata hanya 7%. Ini dari Huffington Post 2015, sebuah koran online di Inggris. Jadi hanya 7% dari wanita yang sekarang berada di engineering work field. Kemudian kenapa sih masih susah untuk wanita untuk masuk ke bidang engineering? Ternyata pertama adalah masalah umur, karena ini berdasarkan riset dari Selly and Falsing di 2009. Saat early career kan engineering itu sangat tough, karena kamu masuk di dunia engineering entah di konsultan atau kontraktor, tahun pertama tuh kamu bekerja sangat karena ya tidak hanya mungkin ini general di semua jurusan, tapi saat kamu misalnya di kontraktor ya, seperti teman-teman saya dari sipil gitu, pasti mereka pasti hanya tidur 3-4 jam dalam waktu 1-2 tahun lebih. Itulah yang menjadi mungkin banyak orang yang malas untuk mengambil bidang ini. Kemudian sedikit dari role model, karena kita tahu mungkin jarang sekali orang yang keluarga yang sangat mengidolakan perempuan untuk menjadi engineers. Kemudian motherhood, jadi dimana nanti jika sudah masuk ke dunia sudah menikah, kemudian sudah punya jadi sebuah ibu, pasti akan susah untuk mengatur waktunya. Kemudian juga lack of experience, jadi dimana jarang sekali ya, tidak ada contoh, tidak ada panutan, dan kemudian sedikitnya pengalaman orang-orang sebelumnya yang mengalami dunia teknik sendiri. Dan kemudian social norm yang menjadi ya di dunia timur yang masih menjadi dominan juga sebagai barrier atau halangan bagaimana wanita bisa masuk ke dunia engineering. Ini bagaimana ya untuk menambah jumlah engineer, karena kita tahu dari data Persatuan Engineer Indonesia kita masih butuh banyak sekali engineers. Mungkin kita masih nomor 4 di Asia Tenggara yang memiliki jumlah engineer, padahal kita memiliki banyak manusia ya. Dan ini mungkin nggak cuma di bidang engineer, tapi juga di bidang lain. Tapi mengapa kita butuh engineer yang banyak? Karena kita tahu dalam rencana jangka panjang Indonesia kita masih banyak sekali yang kita butuhkan. Seperti misalnya butuh infrastruktur, transportasi, gedung, dan masih banyak engineer dan seperti electrical dan mechanical yang engineer itu maka masih kita butuhkan sekali. Maka mungkin nih cara-cara yang lakukan yaitu kita bisa mengedukasi para lulusan SMA ya biasanya kan yang masuk S1 untuk mengetahui apa sih engineering itu, karena saya yakin begitu kita bisa membawa engineering dalam satu package yang baik dalam penjelasannya, banyak yang tarik menjadi engineers karena sangat rewarding karirnya. Kemudian juga sebenarnya kita bisa aja, wanita itu bisa aja masuk situ, karena saya melihat kita ulet, kita tekun dibanding laki-laki, kita teliti, dan penelitian dalam engineering itu sangat dibutuhkan, karena salah satu angka atau salah taruh koma di belakang itu pun akan sangat signifikan
efeknya terhadap lingkungan kita. Kemudian ya jadi menjadi engineer itu bukan karena suatu hal yang suatu hal yang melekat tidak disukai, tapi karena kita tidak tahu, banyak wanita tidak tahu betapa menyenangkan dan betapa menariknya dunia teknik sendiri. Apalagi nanti begitu masuk di dunia teknik itu kita bisa mendapatkan banyak kemudahan, atau maksudnya dalam artian kita diistimewakan, dispesialisasikan karena ternyata ternyata saat kita masuk ke dalam sistem itu mereka juga banyak yang menghargai wanita yang bisa menjadi engineer. Jadi itulah mengapa kita harus mengatakan betapa bagusnya karir ini jika para lulusan SMA ini mau menjadi masuk S1 seperti itu. Dan ini mungkin sebagai role model ada Emily Roebling, dia merupakan civil engineer perempuan pertama saat suaminya tahun 1833 itu suaminya meninggal dan sudah mendapat kontrak dari sebuah kontraktor di UK. Dia membuat Brooklyn Bridge sendiri, dia yang memanage semuanya, dia yang membuat kontraknya, mengatur buruhnya. Kemudian ada Beulah Lewis Henry, ini Lady Edison, jadi dia menemukan sewing machine dengan lock stitch. Lalu ada juga yang membuat sebuah fleksibel untuk replika di manusia sebagai modelnya zaman dulu. Kemudian juga ada vacuum ice cream freezer seperti itu, dan ada yang paling hits sekarang ini Marissa Mayer, di mana dia adalah CEO dari Yahoo, dia seorang IT programmer dan scientist. Kemudian ada Sally Ride, dia adalah pertama kali astronot perempuan dan termuda sampai sekarang yang sudah travel ke luar angkasa di 32. Dan mungkin di Indonesia ini pribadi ya, saya sangat mengidolakan Ibu Biko Rita, yaitu rektor di UGM, yang pertama sebagai rektor perempuan pertama sebagai rektor di UGM, dan dia juga ahli dalam bidang mitigasi dan proteksi dari bencana alam sendiri, seperti itu. Dan mungkin soft story dari saya yang saya rasakan dalam African Project di Kampala, yang mereka masih dunia masih berada di dunia yang di bawah Indonesia, menurut saya masih underdeveloped. Mereka masih tidak yakin dengan keberadaan engineer itu bisa wanita. Jadi begitu saya di sana ambil data, atau saya menganalisis, wawancara, mereka masih merasa tidak bisa memandang saya dengan dua mata, yang sebelah mata gitu ya. Karena mereka merasa bahwa ya harusnya yang ini laki-laki nih yang selain saya, atau yang ambil data bukan perempuan, seperti itu. Dan kemudian juga di Paris, nah ini kita bisa banding dari tiga experience saya. Yang paling tidak enak ini yang pertama ya, karena mereka sangat tidak merasa emansipasi. Tapi begitu masuk ke European Project, seperti di Paris, Rotterdam, mereka lebih open. Dan apalagi di Belanda, saya sangat suka Belanda karena Belanda itu mereka hampir tidak memiliki barrier terhadap gender, seksualitas, kemudian keyakinan. Asalkan kita kerja bagus, kita niat bekerja, mereka akan memberi kita reward yang baik, dan mereka akan appreciate, mereka sangat open terhadap sesuatu. Kemudian di Indonesia sendiri, ya kita berada di dalam negara yang berkembang, tapi saya masih bisa merasakan sedikit diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Ya mereka masih terlalu menspesialkan perempuan, jadi kita diberi fasilitas yang super dibanding laki, karena kita mungkin dianggap tidak terlalu kuat seperti mereka. Seperti kemarin saya di Bitung di Sulawesi Utara, ya saya masih merasa mereka sangat protektif terhadap saya dibanding terhadap teman saya yang laki-laki, walaupun itu akhirnya memberikan saya fasilitas lebih seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa saya ucapkan atau sampaikan. Tapi jika mungkin ada pertanyaan, silakan nanti sampaikan saja. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Hafidah yang menerangkan bahwa sebetulnya sebenarnya di sektor engineer itu bukan sebagai sebuah campaign bahwa engineer harus mengalami pembenturan dengan kesetaraan gender gitu ya. Dalam pembahasan Hafidah bahwa sebetulnya dalam sektor engineer ini diperlukan sebuah kesadaran aktif nih dari para perempuan bahwa hak-hak yang dimiliki perempuan dan kemampuan yang dimiliki perempuan sebetulnya masih bisa setara dan head to head nih dengan laki-laki di bidang engineer. Oke, mungkin
pertanyaan pemicu untuk teman-teman di luar sana, mungkin dari saya sendiri sebenarnya, untuk Hafida, pada dasarnya sebenarnya mereka yang sadar itu kemungkinan besar adalah perempuan-perempuan yang sudah merdeka gitu dalam tanda kutip. Artinya merdeka adalah mereka yang sukses dalam karir, mereka yang menempuh pendidikan tinggi, juga berbagai prestasi yang mereka dapatkan hingga akhirnya sang perempuan sadar bahwa saya bisa setara dengan pria gitu. Artinya di sektor-sektor pabrik pun perempuan yang merdeka dalam hal yang saya katakan tadi itu akhirnya mereka sadar. Lalu bagaimana sebetulnya di Indonesia ini masih banyak juga perempuan yang belum memiliki kemampuan untuk membuktikan diri gitu. Hingga pada satu titik mereka berada di sektor-sektor yang dikuasai oleh laki-laki, terutama dengan sektor engineering. Bagaimana menurut Hafida terkait situasi yang ada saat ini? Seperti itu. Iya, maksudnya emang itu kayak juga pada saya ya, dimana semua orang berpikir, wah kamu terlalu tinggi nih sekolahnya ya, apalagi saya dari Jawa, jadi mungkin mereka masih apa ya, mungkin Indonesia secara general ya, masih merasa wanita tuh nggak usah tinggi sekolahnya seperti itu. Mungkin saya juga mengutarakan saya mau PhD aja tuh mereka kaget gitu, shock. Ya itulah yang kita hadapi ya, dilema-dilema seperti itu. Maksudnya kita berhak untuk maju terus, tapi kita selalu dibentukkan oleh norma-norma sosial yang bahkan menurut saya alasannya misalnya nikah dulu lah atau bagaimana. Sebenarnya ya itu kan berjalan sesuai apa yang kita targetkan, apa yang kita rencanakan kan. Jika memang kita berada di sebuah lingkungan yang memiliki kualitas sosial seperti itu, menurut saya bagaimana kita bisa membuktikan kepada orang-orang juga bahwa kita berprestasi dengan hal itu gitu, bahwa kita berada di jalur ini karena memang itu sudah passion kita, dan itu memang ajang pembuktian kita tanpa melupakan hal-hal sosial seperti hal mungkin menikah atau seperti itu. Dan mungkin juga di pabrik-pabrik seperti tadi di engineering lebih banyak laki-laki dibanding perempuan, dan menurut saya ya begitu saat Anda berada di situasi seperti itu memang itu berat rasanya, tapi begitu Anda begitu Anda berhasil melewati satu step dan step lainnya, itu menurut saya akan terlalu lebih spesial karena kita melalui lebih berat dibanding laki-laki untuk bisa melewati satu step seperti itu sih dari saya. Saya ada yang lagi. Maksud Mimi kan? Oke, baik. Itu pertanyaan yang terjawab, dan mungkin saya mengundang untuk semua teman-teman dimanapun teman-teman berada yang sedang menyaksikan live diskusi ilmiah Permira edisi Maret 2016. Sekali lagi temanya tentang feminisme. Sudah ada dua pembicara kita dari Hafida yang saat ini sedang berbicara tentang feminisme yang dipandang dalam sektoral gitu ya. Silakan untuk teman-teman, kami mengundang untuk interaktif dan bertanya langsung kepada pembicara yang sudah lihai dalam bidangnya nih. Dan ada satu nih pertanyaan yang masuk ke saya. Oh ya, sebelumnya nanti mungkin saya batasin dulu ya, karena kita melihat waktu. Untuk termin pertama saya batasin untuk 3 penanya lebih dulu. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan lagi kita bisa lihat waktunya seberapa banyak yang kita punya. Oke, satu pertanyaan nih dari anonim. Dia bertanya, banyak yang bilang wanita yang terlalu aktif, kehidupan pernikahannya atau keluarganya tidak bertahan lama. Apa yang akan pembicara lakukan menanggapi hal ini? Dan apa rencana Hafida di dunia transportasi laut ke depannya? Oke, ini rada curhat kali ya pertanyaannya ya. Tapi itu sebenarnya memang hal yang menjadi unik juga ya, dan harus dibicarakan juga, karena banyak, seperti misalkan banyak juga politisi kita yang akhirnya mereka yang perempuan yang berkarir sulit untuk mempertahankan rumah tangganya. Dan bagaimana pandangan Hafida mengenai hal ini, dan juga terkait apa yang akan nanti Hafida lakukan setelah lulus gitu ya untuk di bidangnya Hafida. Ya, monggo silakan. Ya, kalau saya sebenarnya belum menghadapi Mahdika di rumah tangga ya sebenarnya. Tapi maksudnya kalau secara general kita bisa saja, kan saya yakin dengan kapasitas Anda atau kapasitas siapapun, jika memang Anda memang bertujuan untuk juga memiliki keluarga pada nantinya, silakan mending cari orang
ya studi karir plan kita, karena saya juga sekarang merasa begitu ya, bahwa banyak sebenarnya kita di Indonesia kan aslinya stereotip seperti susah dapat pasangan atau seperti apa, tapi begitu saya di Bunda saya melihat banyak suka dengan wanita seperti itu, maksudnya mereka lebih open, mereka lebih suka dengan apa ya, sebuah emansipasi, dan banyak yang ternyata mereka plannya juga memiliki istri PhD misalnya, atau istri karir di Belanda. Jadi itu balik lagi sih, jangan berpikiran sempit seperti itu, karena masih banyak laki-laki di luar sana ya. Maksudnya masih banyak peluang-peluang di depan sana yang jangan sampai kita berpikiran sempit lah, maksudnya masih peluang, dan jangan sampai gara-gara karir atau apa keinginan tinggi jadi membatasi pikiran kita, seperti itu sih. Kalau ke depannya sih saya ya mungkin ini saya masih master ya, jadi Agustus selesai 2017 saya PhD sudah dengan pasangan, seperti itu. Terima kasih. Oke. Dan yang kedua, apa yang akan Hafida lakukan setelah selesai? Khususnya apa nih di bidangnya Hafida? Di bidang saya sih, saya tetap, karena saya pengen jadi, dan kemudian jadi saya sambil dosen juga saya melihat banyak sekali proyek-proyek yang berhubungan dengan pelabuhan di Indonesia, karena saya fokus di pelabuhan, di jaringan pelabuhan dan infrastruktur. Jadi saya bisa lanjut dalam PhD saya mengulas paper tentang jaringan laut di Indonesia dan bagaimana kesiapan pemerintah, karena saya juga sudah sebulan di sini di Sulawesi, saya melihat bagaimana di pemerintahan Indonesia itu masih sangat susah untuk dalam hal stakeholder analysis gitulah, bagaimana mereka dengan infrastruktur itu masih, mereka banyak rencana general tapi dalam saat implementasinya dalam daerah mereka mungkin sekitar itu akan saya lakukan, yaitu dosen dan mengerjakan beberapa paper seperti itu. Oke. Ya, terima kasih untuk jawaban atas pertanyaan yang pertama. Ini tadi pertanyaan pertama ini dari Ketua PPI Dunia ya, yang sedang menyaksikan secara langsung nih diskusi kita. Salam juga lah dari kita semua nih untuk Ketua PPI Dunia. Dan lalu berikutnya nih, ada dari Kevin di Jakarta, di ISIP ya, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dia bertanya, bagaimana caranya Hafida untuk beradaptasi secara baik di sektor engineer, di mana banyak sekali mayoritas laki-laki di sana, dan pasti akan memiliki pergesekan ketidakpercayaan. Jadi permasalahannya adalah trust. Ketika perempuan yang memilih engineer, dia bilang pasti akan memiliki permasalahan dari trust. Nah, gimana caranya nih? Mungkin ada juga nih di luar sana yang memilih engineer sebagai pilihan jurusannya untuk para wanita di Indonesia, dan gimana nih ketika permasalahan trust menjadi hal yang mendasar untuk para perempuan yang ada di sektor publik, di mana banyak sekali laki-laki atau pria yang mampu di dalamnya, seperti itu. Silakan. Jadi kalau ya baik dari saya satu S2 teknik Institut Teknologi semua, dan menurut saya kalau Anda ingin mendapatkan kepercayaan dari teman-teman laki-laki, kita harus berbaur dengan mereka jangan mengeksklusifitaskan diri sendiri. Jadi kita ikut kegiatan mapala seperti kita alam, hiking, kita ikut makan siang dengan mereka, kita ikut mereka nongkrong di mana, karena jadi jika memberi mereka kenyamanan untuk berkomunikasi dengan kita, mereka bisa percaya dengan kita gitu. Jadi emang mungkin ada waktunya, kita tidak bisa langsung blend in, tapi ya menurut saya hal yang paling benar adalah kita ikut mereka, dan mereka yang menurut saya masih relevan wanita ya, maksudnya juga mereka mungkin kita ikut nonton futsal, nonton basket, nonton bola. Jadi itulah yang buat kita bisa dapat kepercayaan. Jadi ya befriended, jangan menjauh, jangan so eksklusif, itu sih yang bisa menjadi tanggapan buat kita bisa dekat dengan para cowok dan mendapatkan kepercayaan seperti itu.
Oke, itu tadi ya, Kevin sudah dijawab ya pertanyaannya. Dan ada lagi nih yang masuk dari Ananta, Ketua Permira Vladivostok, yang juga ikut menyaksikan. Dia bertanya nih, apa menurut Mbak Hafida nih tentang mensosialisasikan bahwa sebenarnya perempuan-perempuan yang ada di sektor-sektor publik bukan hanya engineer gitu ya, tapi sektor publik yang ya banyak sekali gitu ya selain engineer ini bisa paham gitu, bukan hanya tahu tapi paham bahwa mereka sebenarnya mampu untuk menjalani peran-peran bersama pria di dalam proses pekerjaan, pendidikan atau lain sebagainya hingga pada level terbawah gitu, karena di Indonesia masih banyak kawan-kawan perempuan yang memiliki permasalahan dari nikah muda hingga pembatasan pendidikan. Jadi bagaimana menyentuh level terendah seperti itu gitu ya, yang kekurangan kekurangan informasi untuk sampai pada titik kesadaran bahwa mereka bisa berada di tempat-tempat yang sektor publik lah seperti itu. Silakan Mbak, gimana? Ya, kalau mungkin dari saya buat kita hanya aktif bukan hanya sebagai bukan hanya mungkin para kontraktor atau para perusahaan datang ke ke SMA untuk promosi, tapi juga dari sistem institusional, maksudnya bagaimana pemerintah dapat mempromosikan engineer atau job lainnya seperti saya bilang tadi, science, technology, engineering, and manufacture, karena kita beritahukan kebutuhan kita di Indonesia seperti itu mungkin secara general ya, yang secara umum, secara bagian atas bisa paham, tapi bagian bawah sebenarnya banyak NGO yang sudah memperkenalkan mungkin jadi ada NGO, saya lupa namanya, di Bali, di Ubud, mereka memperkenalkan bagaimana kepada ibu-ibu agar para ibu-ibu ini bisa menghasilkan uang sendiri. Mereka memperkenalkan seperti kompor biogas, jadi dapat menghasilkan energi kompor dari sampah-sampah organik di sekitarnya. Mereka diajarkan hal seperti itu. Jadi secara tidak langsung mereka melakukan engineering simple, tapi bisa membiayai atau menghidupi mereka, karena kita tahu di Bali dan Nusa Tenggara itu energi masih sulit. Jadi saya lupa namanya, pokoknya itu ada NGO seperti itu. Jadi sebenarnya banyak NGO yang bisa kita rangkul, atau mungkin langsung saja pemerintah masuk ke desa-desa seperti itu, melalui Dharma Wanita, melalui PKK, ibu-ibu arisan, atau ke level yang bawah anak-anak kecil seperti itu. Jadi tidak pernah ada hambatan jika memang pemerintah dan para engineer yang sudah ada berniat melakukan itu seperti itu. Oke, terima kasih untuk jawabannya, Hafidah, tadi atas pertanyaan Anta ya, bahwa sebetulnya untuk di bidang-bidang yang yang publik seperti itu tidak harus yang berat atau berpikir yang jauh gitu ya. Sebenarnya di sekeliling kita juga sebenarnya ada potensi-potensi yang harus dilakukan oleh perempuan sendiri gitu ya, seperti pelatihan-pelatihan di padat karya lah ya. Baik, Hafidah. Terima kasih atas jawabannya, tadi semuanya sudah dijawab, dan karena keterbatasan waktu jadi mohon maaf buat teman-teman yang punya pertanyaan-pertanyaan gitu ya, nanti mungkin bisa langsung chatting dan bertanya ya secara personal sama Hafidah gitu ya, karena sekali lagi mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jadi dan Hafidah juga mungkin akan ada janji yang lain gitu ya, jadi mesti kita batasi. Terima kasih buat Hafidah. Ini katanya mau langsung meninggalkan. Iya, terima kasih. Iya, saya langsung meninggalkan. Nanti saya bisa email atau Facebook saya di Hafidah Farmiasari atau fidachief@gmail.com kalau mau tanya-tanya lebih lanjut tentang engineering atau apa saja lah yang saya bisa jawab. Saya bagus kak. Dulu saya bagus kak. Oke. Terima kasih. Baik. Ya. Sekali lagi untuk bertanya langsung, ini langsung ya di FIDACIV ya @gmail.com untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan dan banyak hal yang ingin ditanya nih tentang dunia engineer nih. Ini udah punya ahlinya, silakan ditanya dan
saya pribadi terima kasih untuk Hafidah atas kesediaan waktunya ikut sharing pengalaman yang luar biasa bersama kita. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Hafidah bisa menambah khasanah pengetahuan kita semua. Dan sekali lagi terima kasih. Salam buat Hafidah dan kawan-kawan. Baik, terima kasih. Baik, spasibo. Bye. Spasibo ada Fazal Ustaz. Oke. Sudah sesi pertama sudah nih ya, tadi seru banget, dimana teman kita nih Hafidah ini ngebahas tentang feminisme dalam sektor engineering, yang artinya memang sektor yang terlihat cukup berat dan di mayoritas nih sama laki-laki semua nih gitu. Tapi ternyata Hafidah salah satunya yang membuktikan bahwa perempuan bisa kok untuk setara dengan laki-laki dan mampu. Nah, pembicara kedua nih, gak kalah serunya nih, gitu ya, dari perempuan yang aktif yang satu ini dan sudah terbiasa berorganisasi dan berinteraksi nih ya dengan perempuan dan laki-laki juga nih pastinya nih. Ini ada Wanda nih ya. Wanda udah siap, Wanda? Siap. Siap ya. Nah, Wanda akan membahas lebih seksi lagi nih tentang demokrasi politik ya mungkin ya. Nanti Wanda akan ngupas secara tuntas juga gimana sebetulnya feminisme dalam perspektif politik ya, terlebih juga dalam nanti potensi perempuan untuk bersuara, dipilih dan memilih di dalam sektor politik ini bisa diwakilkan gitu. Dan memang bukan hanya diwakilkan, tapi memang juga bukan hanya angka nih, tapi juga sosialisasi yang mendalam hingga akhirnya gitu, titik akhirnya. Silakan Wanda, selanjutnya 15 menit ya Wanda. Oke. Santai kok, nggak akan lama-lama ini. Oke. Silakan. Oke, jadi terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih yang salam kenal, saya Wanda, mahasiswa Political Analysis and Public Policy di National Research University Higher School of Economics Moscow. Oke, jadi kita langsung aja ya. Jadi tadi Hafidah udah panjang lebar membicarakan tentang bagaimana peranan wanita, bagaimana NKS feminis di bidang yang lebih engineer, teknik lah ya, yang anak-anak teknik yang kebanyakan tuh memang didominasi oleh para pria-pria kan. Dan tapi sekarang Hafidah aja sendiri membuktikan kalau dia sebenarnya bisa, kalau dia sendiri juga sampai kuliah jauh-jauh sampai ke Belanda, dia perempuan dan dia juga berprestasi, dan dia juga membuktikan kan kalau wanita-wanita juga jadinya berprestasi juga, tidak ada namanya perbedaan di masalah prestasi antara wanita dan pria. Nah, kalau yang Wanda mau bicarain sekarang jadi tentang peranan wanita di politik. Jadi peranan wanita. Nah, kalau kita udah ngomongin politik nih, pasti semua langsung pemikirannya tuh yang antara yang image-nya jelek, antara yang kasus korupsi, antara kasus suap, terus apalagi yang sekarang dibilangnya kalau ranah politik tuh udah bukan ranah-ranah anak-anak baik. Jadi itu yang awalnya kamu anak baik masuk politik pasti udah nggak mungkin jadi anak baik lagi. Apalagi di kasus-kasus TV di mana-mana kan korupsi, suap di mana-mana tuh semua udah tentang politik kan. Nah, tapi ini permasalahan aku bakal ngambil case yang kita ngambil view-nya beda aja ya. Jadi peranan wanita di politik kan. Nah, United Nations sekarang kan juga udah mengeluarkan yang namanya peraturan 30% quota untuk wanita untuk kursi 30% untuk wanita di National Parliament kan, dan political party juga harus punya yang namanya representasi wanita di partainya itu sendiri. Nah, sedangkan dalam kasus Indonesia sebenarnya Indonesia bisa dibilang meningkat. Sebenarnya saya ada slide-nya, tapi karena ada masalah teknis, jadi saya saya bisa aja. Nah, ini Indonesia meningkat, cuma permasalahannya itu, gini, feminis itu bukan hanya kita bilang kalau wanita dan perempuan harus haknya sama. Nah, kalaupun kita bilang kayak gitu, sebenarnya nggak bisa juga, soalnya dari gender, dari seks, semuanya tuh udah beda, antara perempuan bisa hamil, sedangkan laki-laki nggak bisa hamil. Karena kalau kita mau menyetarakan gender dengan secara harfiah langsung bilang
hak dan kewajiban sama. Nah, kita nggak bisa kan buat laki-laki hamil. Nah, kayak gitu loh. Jadi pemikirannya tuh kayak gini, bagaimana pemerintah bisa memberikan hak, bisa memberikan hak atau bisa membantu para wanita-wanita yang sekarang tuh mengalami kesulitan untuk bekerja di bidang yang mereka mau. Nah, contohnya gini, ini sekarang kita bisa lihat kebanyakan memang ini udah kita aja masih menang kalau dibandingin sama negara US misalnya. Nah, negara-negara develop mereka US sendiri belum pernah yang namanya ada presiden perempuan. Biarpun kita secara harfiah kita nggak pernah general election pas Megawati menang, tapi dengan judulnya kita pernah ada presiden perempuan. Kita pernah ada presiden perempuan. Nah, cuman permasalahannya di sini yang masuk di ranah politik itu kebanyakan dua. Family background-nya bagus dan family background-nya memang politik, atau yang kedua karena pendidikannya memang bagus dan memang dari anak, kalau kasta ini kalau dibilang dari perspektif orang-orang India, kastanya udah beda, kastanya udah brahmana sendiri. Nah, kalau kita lihat yang terkenal sekarang Megawati. Nah, Megawati bapaknya siapa? Nah, bapaknya karena presiden ini pertama kita kan. Nah, dengan sendirinya secara turun-temurun Puan Maharani anaknya Megawati sendiri. Nah, kayak gitu loh. Jadi karena family background-nya memang terakar politik, jadi dengan sendirinya tuh yang menghasilkan juga politik. Nah, coba kalian bayangin kalau gimana orang yang tinggal di pedesaan atau yang memang low income family. Nah, mereka gampang nggak bakal masuk politik. Nggak akan segampang itu kan. Nah, mereka bakal dapat suara gimana? Nah, sedangkan permasalahan di politik itu bukan hanya bagaimana kita meningkatkan kota, tapi bagaimana yang masuk di politik itu memang orang-orang yang memang background-nya bagus dan memang mereka mengerti politik dan memang mereka ini mengerti bagaimana cara negosiasi, bagaimana cara bekerja di ini sektor politik. Nah, misalnya kita bisa ambil contoh kalau ini political party cuma mau memenuhi syarat yaitu kuota 30%. Mereka masukin semua perempuan-perempuan di politik. Nah, apakah kemampuan mereka emang di situ atau karena political party cuma mau memenuhi syarat mereka masukin. Misalnya ya ada kasus kan ya artis masuk politik. Nah, sebenarnya nggak ada masalah artis masuk politik atau pengusaha masuk politik, tapi setelah itu bisa dilihat sebenarnya dia capable atau enggak kan. Nah, kayak gitu. Nah, jadi masalahnya solusinya di situ. Indonesia memang masih kurang kalau bilang wanita di politik dibandingkan negara ASEAN lainnya. Nah, kalau dibandingin sama negara ASEAN, kita bandinginnya negara ASEAN dulu soalnya regional organization-nya di situ kan. Nah, kalau kita bandingin sama negara ASEAN, nah Indonesia bisa dibilang nggak di bawah sekali, tapi juga nggak di atas. Kalau bisa dibilang bawah sekali itu Thailand. Thailand masih di bawah masa representasi wanita. Nah, cuma Indonesia masih kalah dengan negara kayak Vietnam, Singapura, Filipina, Laos. Nah, itu Indonesia masih kalah banget. Nah, sedangkan kalau kita bilang gini loh, permasalahannya tuh ada dua. Budaya. Nah, budaya kita, budaya bangsa Indonesia, sebenarnya bukan cuma di Indonesia sendiri sih. Nah, politik tuh udah kental sama dunianya para laki-laki. Para laki-laki kenapa skill negosiasinya, terus abis itu kayak gitu politik tuh image-nya udah sampai sekarang tuh udah bisa dibilang ya gak buruk banget, tapi karena kasus-kasus yang diberita ini semua tentang politik, jadi image-nya tuh kalau para wanita masuk politik, mereka yang bisa punya moral yang baik, jadi bisa jadi berubah gitu loh, berubah karena pengaruh lingkungan yang kayak gitu. Terus kedua, permasalahan aku juga ngambil contoh kasus pernikahan. Jadi ya kasus seperti pernikahan dini. Nah,
kenapa aku ambil kasus pernikahan dini sebagai permasalahannya? Nah, kasus ini pernikahan dini di Indonesia tuh masih tinggi banget, apalagi di kota-kota kecil, apalagi di pedesaan dan kota-kota kecil. Nah, kasus pernikahan dini itu masih tinggi. Kenapa kasusnya? Kasus pasti faktor ekonomi lagi. Faktor ekonomi yang jadi penunjang, terus abis itu keluarga. Nah, permasalahannya dampak pernikahan dini itu banyak banget. Dampak pernikahan dini. Dampak pernikahan dini kematian bagi ibu dan anak pasti karena dia melahirkan pada usia yang sangat dini. Kedua, divorce. Perceraian di umur yang sangat muda. Kenapa? Karena mereka semua masih labil. Ini masih labil. Nah, ketiga, broken home. Nah, kayak seperti itu. Nah, keempat, tentu aja pendidikan. Para wanita yang menikah dini, kebanyakan mereka pasti pendidikannya pasti bakal ke-stop pas nikah. Pasti kebanyakan seperti itu, persentasenya seperti itu. Nah, mereka menyerah di pendidikan. Nah, sedangkan kalau kamu dari low income family dan pendidikanmu nggak tinggi, susah banget kamu di-recognize sama orang. Susah banget kamu bakal susah banget kamu bakal dapat perhatian dari orang. Nah, sedangkan dalam dunia politik kamu tuh butuh suara untuk masuk di dunia politik itu. Nah, karena itu wanita tuh bisa dibilang ya untuk beberapa orang masih second class citizens lah. Masyarakat kelas kedua setelah laki-laki. Karena itu sedangkan kita lihat sebenarnya kan secara general sebenarnya nggak banyak perbedaan juga kan. Nah, kayak Hafida itu sendiri dia ambil teknik di Belanda. Nah, banyak juga kan aku lihat kemarin ada anak mahasiswi yang kuliah di Korea penemu obat diabetes. Itu semua perempuan kan. Jadi kita bisa bilang sebenarnya buktinya udah banyak. Buktinya udah banyak kalau perempuan Indonesia juga berprestasi. Nah, sedangkan dalam solusinya aku pikir satu. Nah, affirmative action untuk 30% perempuan di politik itu sebenarnya tuh aku pikir gini, kalau emang mau menerapkan PBB mau menerapkan sistem itu, harusnya dia juga punya strict affirmative action, jadi punya punishment. Kita, negara Indonesia, mengikuti aturan, kalau nggak ada punishment sama aja, itu bakal susah banget diterapkannya. Tapi ya itu karena memang kalau memang dipakai punishment ya masih susah lah untuk diatur itu. Bisa ini semua interest tuh bisa masuk, semua kepentingan bakal masuk. Nah, sedangkan aku ini ada solusi dari waktu itu Norwegian Embassy kan di Jakarta, mereka sama Asia Foundation. Mereka tuh sama-sama membuat program strengthening the capacity of women candidate to build their constituency network. Nah, di situ tuh mereka tuh sama-sama fokus on media dan education campaigns untuk para wanita. Nah, di situ kan kita bisa lihat kalau itu sangat berguna sekali untuk meningkatkan kesadaran wanita kalau pendidikan itu juga penting. Kalau pendidikan penting untuk kamu bisa kerja, di sektor yang kamu mau. Sedangkan gini loh, kita jujur-jujuran aja. Lebih bagus kalau memang income dari suami pas nikah, income dari suamimu emang tidak mencukupi, kan sebenarnya kita juga butuh kan income dari istri. Ya siapa yang bilang ya jujur-jujuran aja sekarang kita semua bergantung pada ekonomi, financial support. Nah, keluarga itu ya dia bisa jadi ibu, dia bisa jadi suami, dan dia juga bisa jadi wanita karir di saat yang bersamaan, dan itu nggak ada masalah, dan itu juga dibuktikan kan, kayak seperti ya ibu saya juga kerja ngurus anak, jadi istri, dan itu ibu saya bisa mengerjakan di saat yang bersamaan dan tanpa ada masalah kan, ya bisa membimbing saya ya, dan jadinya saya seperti ini. Maksudnya kan itu benar-benar itu benar-benar contoh nyata bagi kalian semua. Pasti kalian punya ibu yang
ibu yang yang sangat hebat yang bisa membimbing kalian, tapi yang bisa membimbing kalian tanpa harus mengorbankan salah satunya kan. Nah, terus ada juga jadinya ini sistem Jeeper system. Nah, jadinya wanita-wanita itu jangan dimasukkan di partai politik di distrik yang memang yang memang isinya tuh para wanita, para pria-pria yang sudah terkenal gitu, yang memang direcognize sama banyak orang. Kalau mereka tuh harus silang gitu loh. Nah, kalau silang, jadi kemungkinan para wanita untuk menang di satu distrik yang misalnya nggak terlalu terkenal, tapi karena nggak terlalu terkenal, mereka nggak terlalu banyak kompetitor. Nah, kalau wanita compete di kota-kota seperti itu, nah possibility mereka menang tuh lebih gede. Sedangkan kalau mereka compete di yang kota yang emang udah terkenal banget besar dan ada beberapa kandidat yang memang pria yang sudah terkenal di kota itu juga kompetisi saat bersamaan, memang possibility wanita bakal menang tuh susah banget. Nah, seperti itu. Nah, itu solusinya. Nah, sedangkan presentasi jumlah wanita di parlemen sebenarnya sampai sekarang ya yang saya bilang itu meningkat dari 2004 ke 2009. Ke 2009 ke 2014 meningkat gratis dari 11% ke 18%. Nah, sedangkan kalau wanita di nasional parlemen memang zigzag gitu kan, tapi di akhir tahun itu juga meningkat sih. Jadi kita bisa lihat possibility-nya tuh kalau untuk general election yang nanti sebenarnya aku optimis kalau presentasi wanita juga bakal meningkat. Jadi masih ada waktu atau memang udah selesai, Agnes? Oke. Gimana? Sudah? Cukup penjelasannya, Udah kan? Wanda? Cukup kan? Oke. Itu berapa menit itu? Oke, waktunya pas lah. Ya, tadi Wanda menjelaskan ya terkait sedikit banyak dari demokrasi politik, juga Wanda menjelaskan bahwa sebenarnya kuota 30% itu memang belum terpenuhi sama Indonesia hingga saat ini gitu ya. Dan Wanda juga memberikan beberapa solusi ya dari affirmative action-nya, dan juga bagaimana teknis dari pemilihan itu sendiri ya, mulai dari pemilihan silang dan lain sebagainya. Oke. Baik, untuk teman-teman mungkin yang ingin berinteraksi langsung sama Wanda, kita sharing, kita diskusi, bukan hanya bertanya tapi juga pernyataan juga boleh. Ada pendapat lain juga boleh, silakan, kita terbuka di sini, langsung aja ditulis ya, diketik pernyataan dan juga pendapatnya, kita menunggu di sini gitu ya. Oke, baik Wanda, untuk pembuka kali ya, pertanyaan pembuka sebenarnya. Kalau kita bicara nih ya tentang representatif 30% gitu, yang sebenarnya dari pertama pemilu gitu ya hingga 2009 peningkatannya memang ada, tapi tidak sampai di titik 30% gitu ya. Nah, ketika memang ini terjadi bertahun-tahun gitu ya, berpemilu-pemilu, setiap pemilu ini terjadi seperti itu terus, sebenarnya menurut Wanda sendiri apa sih yang salah dari sistem ini gitu? Kenapa sudah bertahun-tahun lamanya pemilu, ini masih saja tidak dipenuhi? Gimana Wanda? Nah, kalau saya sendiri sebenarnya research yang saya dapat waktu itu, saya research di kota Ternate, kota kelahiran saya sendiri kan. Nah, jadi waktu itu research. Nah, sebenarnya partai politik udah menyediakan ruang yang tidak ada batasan. Cuma permasalahannya para perempuan itu mau nggak terjun di politik seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin tentang tentang perempuan itu sendiri, pasti kita masuknya ke budaya. Nah, jadinya udah budaya dari kitanya. Kenapa? Pada saat itu Menteri Pemberdayaan Perempuan
ini eranya Presiden SBY kalau nggak salah sekarang Menteri Sosial ya, Hovifah Indar Parawansa. Nah, dia bilang kalau kita tuh mulainya telat. Kita mulai semuanya tuh telat. Pas semua negara udah tidak ada masalah dengan itu, Sweden, Finland, ini Kanada. Nah, semua tuh negara-negara itu udah nggak ada masalah tentang masalah presentasi wanita. Kita baru mulai. Nah, sedangkan untuk kita yang baru mulai itu, untuk menghancurkan tembok-tembok kayak menghancurkan sistem budaya itu masih susah. Kenapa? Budaya yang wanita jadi ibu rumah tangga, ngurus anak. Pas nikah, jaga suami. Terus abis itu budaya kalau ini politik tuh bukan dunianya para wanita. Kalau politik tuh untuk orang-orang yang tidak bermoral. Nah, sedangkan kan itu sebenarnya udah cuma stereotip aja. Nah, jadi kalau menurut aku kesadaran dari kita, kesadaran dari kitanya, kalau masalah pemerintah, sebenarnya yang aku bilang itu, kalau pemerintah mau kasih punishment untuk politika partai yang tidak memenuhi syarat, bisa, tapi itu nggak mungkin segampang itu, karena kepentingannya terlalu banyak. Nggak mungkin dengan santainya pemerintah buat untuk partai politik yang tidak memenuhi kuota 30%, tidak bisa ikut pemilu. Kan nggak mungkin seperti itu. Kalau ada peraturan seperti itu, kepentingan bakal masuk semua, pasti nggak ada yang bakal setuju. Nah, cuman itu, jadi dari awal untuk buat kita merubah ini perspektif, kita dari diri wanita itu, dari diri wanita itu sendiri dulu. Dia harus punya ada perasaan harus punya ada ketertarikan untuk join politik. Nah, sedangkan gini loh, kalau aku ada perspektif. Kamu ingin merubah sebuah negara. Kamu ingin negara menjadi lebih baik. Bukannya lebih baik kalau kamu masuk di decision making prosesnya. Kamu terlibat di decision making prosesnya. Nah, dengan itu kan kepentinganmu, kepentingan para wanita yang misalnya gini loh, mereka punya kepentingan misalnya cuti pas melahirkan, atau izin pas halangan gitu kan. Nah, mereka punya kepentingan itu. Sedangkan kalau wanita bisa banyak di decision making prosesnya, mereka bisa buat peraturan lebih banyak tentang cuti pada saat melahirkan. Soalnya kan kasihan, kita lihat sampai sekarang udah ada, cuma menurut aku belum terlalu maksimal sih ini pas melahirkan, sedangkan habis itu baru beberapa ini udah masuk kerja kayak gitu loh. Sedangkan kalau kamu masuk di decision making prosesnya, kan opinimu, pendapatmu bakal lebih terdengar. Seperti itu. Oke, itu Wanda. Dan mungkin satu lagi kali dari saya. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi PBB untuk menentukan angka 30%? Kenapa harus 30%? Kenapa tidak 100%? Kenapa 30%? Kenapa nggak 40%? Nggak 50%? Kenapa itu? Kalau kita lihat dari kacamata dari pandangan mereka aja, 100% Agnes kayaknya itu tidak mungkin, biarpun sampai kiamat nggak mungkin 100% Agnes. Soalnya kalau 100%, itu bakal demonstrasi di mana-mana itu. Nah, sedangkan gini, kalau aku lihat mereka pilih angka yang gampang aja sih gini, 10% kekecilan. 10% apa dampak 10% untuk wanita di politik? Kalau tanpa peraturan 30%, 10% banyak negara udah memenuhi 10%. Nah, kalau menurut aku mereka pakai 30%, kenapa? Karena sebenarnya udah banyak negara, udah lebih banyak negara memenuhi 20%. Udah banyak negara memenuhi 20%, banyak. Nah, untuk memenuhi 30% ke atas cuma beberapa negara. Rwanda. Nah, Rwanda nomor 1 loh masalah presentasi wanita di politik. Rwanda. Indonesia kalah sama Rwanda. Nah, kayak gitu. 30% udah nggak terlalu banyak. 20% udah banyak. Jadi mereka pilih yang tengah-tengah 30%. Kan? Misalnya gitu aja sih, kalau kacamata, kalau aku lihat kacamata, pasnya berapa gitu ya?
Iya, jadi pasti pilihnya yang netral aja. Oke, baik. Teman-teman yang lain, monggo silakan untuk bergabung bersama kami. Sekali lagi saya ingatkan, kali ini di edisi Maret 2016, kita ada di diskusinya Ilmiah Permira bulanan ya, temanya feminisme. Saat ini pembicaranya Wanda nih, yang tadi bersemangat sekali menjelaskan tentang perspektifnya ya, dan juga pendapatnya di demokrasi politik dalam menanggapi feminisme yang ada nih. Dan berikutnya, ini ada pertanyaan dari Stephen Guntur. Dia bertanya nih, jeng gitu ya. Ini ketua. Aduh, kalau ketua Permira sama ketua PPI nanya jadi nervous. Oke, ini iya nih. Langsung nih ya, saya ingin bertanya nih, tanggapan pembicara nih, Wanda nih ya, dan juga Agnes. Waduh, saya kena juga nih. Tentang host husband. Apakah itu produk sukses emansipasi wanita atau kemunduran pria sebagai kepala rumah tangga? Lalu, apakah itu akan terjadi di Indonesia? Fenomena host husband terutama di negara barat di mana peluang lapangan kerja lebih gampang didapatkan oleh wanita dibandingkan pria. Jadi, sebelumnya bertanya terkait 3 hal nih. Gimana? Sudah bisa dijawab langsung? Wanda dulu deh, baru saya nanti menambah. Bisa. Wanda. Nah, jadi fenomena house husband ya. Nah, kalau aku sendiri lihatnya ya tentu sebenarnya house husband sebenarnya menurut aku itu bukan dampak dari feminisme sama sekali sih. Soalnya feminisme tuh bukannya kita membuat para suami kehilangan haknya, tentu enggak. Kita cuma mau feminisme itu cuma kesetaraan hak dan bagaimana pemerintah memberikan memberikan kesempatan atau training untuk para wanita, apalagi low income family, untuk bisa bekerja di sektor yang mereka inginkan. Maksudnya gini, untuk pemerintah kasih training di menjahit, berkebun. Nah, itu kan kita nggak mikirin tentang pekerjaan yang tinggi-tinggi jadi pejabat, enggak. Intinya bagaimana wanita bisa membantu suaminya aja. Dia bisa menjahit, waktu suaminya pergi dia bisa menjahit. Soalnya aku pernah ingat waktu itu ada NGO. Salah satu NGO Plan Internasional, mereka buat program jadi untuk para wanita untuk bisa tahu menggambar, bisa tahu make up biar jadi nanti penata rias kan, biar bisa tahu make up, tahu berkebun, tahu menjahit. Nah, itu kan kemampuan kecil untuk para wanita untuk bisa gampang mempelajarinya. Nah, dengan sendirinya mereka tuh bisa buka usaha sendiri. Jadi tanpa harus kita selalu sokong dari belakang. Misalnya, jadi waktu kita meninggalkan mereka udah bisa berpikir sendiri bagaimana membuka lapangan kerja untuk mereka. Nah, mereka tahu make up, mereka tahu merias, mereka bisa jadi perias waktu ada tetangganya syukuran atau tetangganya nikah, kan kayak gitu, menjahit. Semua orang butuh jahit. Nah, kayak gitu kan. Sedangkan house husband itu sebenarnya bukan kita membuat para pria kehilangan haknya. Pria bisa bekerja di mana, di sektor manapun tuh istrinya juga nggak akan ngelarang kan, istrinya juga nggak akan ngelarang. Poin utamanya dia masih orang yang mencari nafkah. Nah, masih mencari nafkah. Nah, apa lebih bagusnya kalau wanita juga membantu mencari nafkah untuk kesejahteraan rumah tangga kan, financial support. Nah, jadi house husband itu sebenarnya tuh itu bukan dampak dari feminis, terus abis itu juga bukan untuk membuat para pria kehilangan haknya atau berturunnya lah hak dan kewajiban untuk house husband yang udah terkenal di negara-negara barat, yang ketua PPI bilang kalau kebanyakan sekarang pekerjaan udah lebih memihak kepada para wanita kan. Nah, itu sebenarnya itu menurut aku karena untuk beberapa sektor memang ada sektor-sektor yang wanita lebih bagus untuk menghandle-nya. Maksudnya wanita lebih cekatan dan para pria nggak bisa. Tapi bukan juga feminis itu menjadi alasan para pria untuk nggak bekerja dan wanita yang bekerja. Kan nggak bisa juga kayak gitu, feminis nggak bisa dijadikan alasan seperti itu. Jadi
untuk menjawab pertanyaan ketua PPI kita tercinta ya seperti itu sih. Jadi gimana ya? Intinya untuk feminis ini tidak akan merugikan para pria juga. Siapa yang nggak bahagia kalau istrinya bekerja dan membantu financial support? Ya asalkan istrinya tahu batasan kerja, ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah, tahu. Nah gitu. Ya Agnes, kamu bisa membantu lah. Oke, saya nambahin aja nih. Tadi udah saya sepakat sih sama Wanda ya terkait tadi menjawab pertanyaan Stephen Guntur tentang host husband gitu ya. Cuman saya bisa nambahin sedikit sih bahwa pandangan saya terkait hal ini sebenarnya terkait perempuan itu saya lebih berpaku bukan hanya pada kuantitas gitu. Jadi bukan pada seberapa banyak atau seberapa besar kuantitas yang diinginkan oleh suatu lembaga atau sektor-sektor lain terhadap keaktifan wanita. Tapi saya lebih berpikir terkait kualitas. Karena kenapa? Karena di Indonesia hingga saat ini terkait emansipasi dan juga isu-isu feminisme memang sebenarnya masih baru gitu, sehingga kualitas yang harus ditekankan di sini bagaimana perempuan sebetulnya ketika dia tidak memilih untuk berada dalam sektor-sektor jabatan publik, tapi ketika kualitas mereka telah melampaui perempuan-perempuan yang ada di jabatan publik gitu ya, seperti yang Wanda sampaikan juga, sebenarnya wanita-wanita yang terpilih juga kan memang tidak bisa dilihat, oh ini yang penting wanita gitu ya, terpilih gitu ya, bukan hanya yang penting wanita gitu kan, yang penting adalah kualitasnya gitu. Lalu terkait fenomena house husband gitu ya, apakah itu suatu kemunduran gitu dari seorang pria sebagai kepala rumah tangga, atau ini kesuksesan sebagai kesuksesan emansipasi wanita? Bagi saya sebenarnya gerakan-gerakan penyetaraan hak-hak perempuan itu bukan bermaksud untuk mengalahkan dan memenangkan satu golongan gitu, baik perempuan ataupun laki-laki gitu. Karena memang isu ini kan berangkat dari isu pertama feminisme di abad ke-19 itu kan sebenarnya berangkat dari hak-hak perempuan dalam mewacanakan atau membela terkait ketidakadilan atau akar dari teori pembebasan wanita gitu. Nah sebenarnya hak-hak reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, dan juga menjadikan perempuan sebagai makhluk yang paling lemah hingga bisa dianiaya dan lain sebagainya, itu sebenarnya menjadi konteks pertama bagaimana feminisme ini dibahas hingga saat ini gitu. Sehingga bagi saya sebenarnya terkait house husband itu tidak menjadi tujuan utama para perempuan memperjuangkan hak-haknya hingga saat ini gitu ya. Sehingga apakah pertanyaan terakhirnya, apakah itu akan terjadi di Indonesia gitu? Saya pikir hingga saat ini enggak. Perspektif saya ya secara subjektif itu sulit sih terjadi di Indonesia gitu, karena sistem di Indonesia yang mayoriti juga beragama Muslim ya, walaupun kita nggak bisa menutup mata gitu, walaupun sudah postmodern saat ini, tapi tetap religion itu menjadi salah satu faktor ya, yang salah satu faktor besar untuk menyetarakan dan juga mengontrol antara perempuan dan pria gitu. Sehingga saya berpikir bahwa di dalam satu kapal tetap ada satu nakoda gitu. Akan sulit ketika, bukannya tidak mungkin ya, tapi akan sulit ketika terjadi ada dua nakoda di dalam satu kapal gitu ya, antara perempuan dan juga laki-laki di dalam rumah tangga. Sehingga sebetulnya penyetaraan terbaik bagi saya secara subjektif adalah bukan pada pergantian hak dan kewajiban istri dan suami atau perempuan dan laki-laki, tapi bagaimana sebenarnya kaum perempuan bisa diberi kesempatan, itu saja, bisa diberi kesempatan dan diberi tempat gitu ya, tempat yang tidak dikotak-kotakan gitu dengan yang pria gitu, sehingga hal-hal yang seperti itu paling tidak bisa menjadi role model juga untuk perempuan-perempuan yang lain di luar sana gitu loh, yang masih berada dalam suasana yang tidak beruntung seperti perempuan di kota-kota besar, untuk percaya dan untuk sadar bahwa mereka bisa. Paling itu sih dari saya nih, menjawab pertanyaan dari Stephen Guntur, mudah-mudahan terjawab sih ya. Oke, dan selanjutnya ini ada lagi nih pertanyaan nih untuk pembicara dari Laras ya di Jakarta nih, sekaligus co-foundernya Good Luck ID nih. Dia bertanya nih,
sebenarnya apa sih bedanya feminisme dan emansipasi gitu? Karena hingga saat ini banyak banget yang berbicara tentang penyetaraan gender, tapi kadang suka salah apa nih? Oh, salah persepsinya gitu. Kesetaraan gender, tapi ternyata malah ngebuat perempuan malah dispesialkan. Itu kan bukan lagi menyetarakan gitu, tapi kesetaraan gender kadang dipandang mengistimewakan perempuan. Jadinya itu malah nggak setara gitu. Nah, itu gimana nih menurut Wanda? Oke. Makasih pertanyaannya ya. Jadi masalah emansipasi sama feminisme. Nah, sebenarnya emansipasi itu lebih ke kita ini pergerakannya kan. Pergerakan emansipasi wanita kan. Nah, sebenarnya itu permasalahannya. Kita selalu secara kaprah feminisme tuh lebih ke sebenarnya apapun kegiatan atau apapun konteks yang berpengaruh di sektor gender, nah kita sebutnya feminisme kan, karena sektor gender perempuan gitu kan. Nah, sedangkan emansipasi itu lebih ke pergerakan. Nah, sebenarnya benar yang Laras bilang, yang Laras dari Jakarta ya ini nanya. Nah, banyak orang-orang tuh menyalahgunakan pergerakan ini. Jadi lebih menspesialkan perempuan, apa-apa misalnya apa-apa perempuan tuh ini harus lebih diutamakan di bidang pekerjaan, terus habis itu perempuan tuh bisa cuti lebih banyak, terus perempuan tuh bisa kayak ini apa nih, karena nanti kalau ini ada pergerakan yang tidak mendukung, nanti dibilangnya kita tidak support hak asasi manusia. Nah, kayak orang tentang apa itu maksud dari ini emansipasi. Nah, ini emansipasi sama emansipasi ini kita maunya tuh mereka lebih ke bagaimana pemerintah membantu kaum wanita, apalagi khususnya kaum wanita di daerah tertinggal atau di low income family untuk punya akses di bidang pekerjaan. Nah, dan maksudnya di sini untuk semua kalangan wanita juga bisa bekerja di sektor yang mereka bisa, sektor yang mereka skillnya tuh juga bisa diimplementasikan. Nah, kayak gitu. Nah, cuman untuk beberapa asumsi, kalau kita tuh mau membuat kalau hak dan kewajiban atau levelnya wanita lebih tinggi dari laki-laki. Nah, sedangkan itu kalau kita lihat juga nggak bisa kita dengan gampang bilang seperti itu. Nah, nggak untuk kasus untuk orang-orang yang dari negara-negara barat. Nah, kita bisa bilang kalau mereka sebenarnya lebih gampang kalau tentang emansipasi wanita ini. Cuman mereka juga mikir ada beberapa sektor yang wanita bisa, laki-laki nggak bisa, laki-laki bisa, wanita nggak bisa. Nah, mereka berpikir secara harfiah seperti itu. Sedangkan kalau kita di Indonesia, lebih ke, ya seperti saya bilang, kita ada faktor agama juga dan budaya. Kita nggak mungkin bisa dengan segampangnya bilang kalau level wanita, kita mau buat level wanita lebih atas dari laki-laki, kan nggak bisa. Sedangkan dalam harfiah dan budaya dan agama nggak bisa kan. Nah, kita cuma mau bagaimana pemerintah lebih memberikan akses kepada wanita. Soalnya bagaimanapun juga wanita dia nikah, dia menjadi seorang ibu. Nah, ibu yang pintar, ibu yang punya pendidikan, mau kamu percaya apa enggak, sebagian besar dia tuh bisa untuk mengajari anaknya, ini juga bisa memberikan dampak kepada anaknya untuk bisa mengikuti Nah, kayak secara gampang kalau saya buat spesialkan. Nah, di spesialkan bisa. Nah, kalau dia kemampuan yang memang dia hanya memberi, tapi kalau dia emang nggak bisa, kita mau bilang, kita harus buat setara kepada perempuan. Kan sama juga kan? Seperti itu. Ini dampaknya jadinya tuh untuk beberapa orang tuh jadinya mereka salah kaprah. Seperti
itu aja sih. Oke, tadi itu sudah dijawab sama Rebana, sama Laras, mudah-mudahan, sama Wanda atas pertanyaan Laras. Mudah-mudahan terjawab ya untuk Laras, dan waktunya kita sudah cukup mepet nih, tapi banyak juga nih pertanyaan nih. Jadi saya ambil satu lagi aja, ya, nggak apa-apa ya Wanda, satu lagi. Iya, Terakhir. nggak apa-apa. Nanti gini aja, aku jawab versi cepat aja. Aku jawab versi cepat. Jadi mungkin kita masih bisa jawab pertanyaan lain, tapi ini versi cepat aja. Versi cepat ya, oke. Ini dari Rebana nih, di Vladivostok juga nih. Dia bilang nih, saran konkret dong, katanya dari pembicara nih terkait politik atau membuat saya adalah kebijakan. Ini dimulai dari apa nih yang paling dasar nih untuk menyadarkan juga dan memahami para perempuan bahwa mereka mampu untuk bersaing dengan laki-laki, bukan hanya mampu bersaing, tapi paling dasar adalah hak-hak mereka untuk tidak ditindas dan juga untuk diberi kesempatan mereka tahu nih. Jadi saran konkret apa nih menurut pembicara? Silakan, Wanda. Nah, jadi kalau saranku sebenarnya cuma untuk continuity biar mereka sadarkan solusi pertama yang aku tadi bilang strict affirmative action itu, sama habis itu aku bilang adopt. Nah, G Persistem yang jigjak kasih ini memberikan wanita akses untuk compete di politik di kota-kota yang tidak terlalu banyak pesaing. Dengan awal seperti itu jadinya persentase menang perempuan tuh lebih gede. Kalau dari itu sebenarnya cuma itu masih solusi dari terus sebenarnya NGO berperan penting loh. NGO berperan penting di Indonesia untuk memberikan kesadaran para wanita kalau mereka tuh juga sebenarnya bisa melakukan pekerjaan dengan skillnya mereka. Nah, yang tadi aku bilang, untuk membuat wanita sadar, sebenarnya mereka butuh pemopang. Mereka butuh pemopang. Mereka butuh sesuatu yang bisa mereka pegangan lah, mereka bisa buat pegangan. Nah, untuk kita bilang di kota-kota besar, apalagi yang ini orang-orang lebih individual sama independen, nah kebanyakan kan emang itu mereka udah nggak ada masalah, ini wanita karir udah banyak lah. Cuman ini kita bicara di desa-desa pedesaan kecil, kota-kota kecil lah. Nah, mereka tuh harus punya pegangan. Dengan jumlah NGO yang sekarang di Indonesia udah banyak banget. Karena ini NGO plan internasional, stop child marriage, terus abis itu ini NGO, sebenarnya udah banyak NGO yang fokus di masalah seperti ini. Nah, yang tadi aku bilang ada ini NGO dari bukan NGO, Asia Foundation punya program sama Norwegian Embassy kan untuk strengthening the capacity of women. Nah, mereka jadinya buat untuk sektor media sama sektor pendidikan. Nah, mereka fokus di ini, mereka lebih dari 400 wanita kandidat di 4 provinsi, Aceh, East Java, Sulawesi, dan Jakarta, ini berpartisipasi di training kampanye partisipasi wanita. Nah, dengan itu kan, dengan sendirinya kan, dengan bantuan beberapa NGO, terus beberapa bantuan NGO kan, dengan sendirinya kita pikir itu bisa membuat mereka sadar, untuk membuat para wanita sadar. Nah, untuk membuat para wanita sadar, kita udah punya pegangan. Nah, dengan sendirinya udah ada pemerintah. Nah, dengan sendiri kan yang dibutuhkan cuma wanita itu sendiri. Iya, kita nggak bisa pungkiri juga sih kalau kebanyakan sekarang wanita di politik yang terkenal emang karena family background-nya politik juga, atau mau sadar atau enggak, karena pendidikan mereka tinggi. Nah, untuk bisa direkognize sama orang, ya kita mulai, menurut aku sih sektor pendidikan. Menurut aku sektor pendidikan tinggi. Gini loh, kita nggak usah membohongi diri kita sendiri lah.
orang lebih mempercayai kita, orang lebih melihat kita kalau kita family background-nya ada, pendidikannya ada, orang lebih recognize. Kayak gitu, pendidikan lah, menurut aku pendidikan tuh udah menyentuh di semua aspek. Oke, sudah cukup Wanda? Cukup. Cukup ya. Oke, baik untuk semuanya nih, ya teman-teman yang sedang menyaksikan diskusi ilmiah Permira di edisi Maret 2016 tentang feminisme. Tadi pertanyaan terakhir ya, buat teman-teman yang masih banyak pertanyaan, ya baik di akun resminya Permira, melalui sosial media, sampai mobile chat juga, gitu ya. Kami mohon maaf. PPI Dunia juga. Oh, oke, PPI Dunia juga ya. Kami mohon maaf untuk tidak semuanya dibacakan dan nanti mungkin bisa langsung email langsung atau kirim langsung pertanyaan ke Hafidah. Boleh dong di-share dong promosi untuk sosmednya atau di emailnya. Mau kirim kemana nih kalau yang ada pertanyaan? Oh iya, langsung ke Facebookku aja, Wanda Umagapi. Oke, langsung Facebook aja Wanda Umagapi ya. Langsung ngechat aja sama Wanda secara personal, nanti bisa dijawab langsung sama Wanda. Oke, dari diskusi kita kali ini, mungkin saya sedikit mengambil kesimpulan ya dari dua pembicara yang luar biasa saya yang bersemangat pada hari ini bahwa sebetulnya kajian tentang feminisme ini sebenarnya merupakan dasar dari teori pembebasan ketidakadilan bagi perempuan nih. Namun di hari ini, soalnya udah malam nih di saya, di hari ini gitu ya, kita lebih detail ya melihat feminisme itu ya, mulai dari kesetaraan hak para perempuan dari bidang demokrasi politik ini yang telah dibahas, bahwa tadi ada kuantitas juga yang memang dikritisi melalui kualitas dari pembicara dan memang diberikan sebuah solusi bahwa sebetulnya pendidikan nih, saya juga sepakat pendidikan sebagai dasar dari pembangunan bangsa sebenarnya memang menjadi salah satu titik utama dari segala permasalahan nih, gitu ya. Jadi kan ada yang mengatakan bahwa kalau mau melihat negara tersebut maju atau tidak, lihatlah bagaimana pemerintah menyikapi pendidikan untuk negaranya. Gitu. Jadi memang pendidikan untuk perempuan menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk penyetaraan hak-hak perempuan yang akan di masa akan datang. Dan hal ini sebenarnya sudah dibuktikan oleh pembicara kita yang pertama, Hafidah, dan juga sebenarnya saya pikir teman-teman perempuan Indonesia yang lain yang sedang berproses belajar dan ataupun berkarya di berbagai sektor yang telah membuktikan bahwa sebetulnya berhadapan di sektor-sektor publik di mana perempuan laki-laki menjadi mayoritas, sebenarnya itu mereka semua mampu dan semuanya berhasil dengan karyanya masing-masing gitu ya, sehingga tidak ada lagi alasan bahwa perempuan tidak bisa untuk bekerja sama dengan pria di bidang-bidang publik yang mayoritas dan komoditi gitu ya, dan juga perempuan mampu untuk berkarya lebih baik lagi asal perempuan itu berani dan juga memiliki pemahaman yang baik tadi, kalau kata Wanda itu melalui pendidikan yang diberikan oleh pemerintah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih buat seluruh pembicara. Ya, Hafidah sudah izin tadi, dan juga terima kasih banyak buat Wanda. Terima kasih untuk sharing informasinya, pengalaman, dan juga pengetahuannya. Mudah-mudahan hari ini bisa menambah sana pengetahuan kepada teman-teman yang lain yang nonton secara live atau nanti nonton video ulangannya ya, yang mudah-mudahan nanti bisa terus berinteraksi. Sekali lagi terima kasih, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah berinteraksi dan juga nonton di live streamingnya Permira Rusia. Saya Agnes Harvelian, nanti undur diri, dan nanti kembali lagi di edisi bulan depan ya Wanda ya. Ada lagi ya Permira Ilmiah bulan depan ya. Oke, diskusi ilmiah bulan depan nanti dengan tema yang lebih menarik lagi, moderator yang lebih keren lagi, dan pembicara yang yang lebih keren lagi. Dan bertemu Wanda dan juga Hafidah di sektor yang lainnya. Dari saya terima kasih. Selamat malam. Selamat malam dari Vladivostok dan juga selamat sore ya dari Moskow ya. Dan selamat malam dari Indonesia. Oh iya, selamat malam juga dari Indonesia. Tadi saya ada pertanyaan dari Indonesia.
Oke. Bye-bye, Wanda. Bye-bye. Bye.